Pemirsa, Anda menyaksikan Special Report bersama saya Vera Bahaswan. Pembangunan menara BTS 4G kini sudah menjangkau ke penjuru tanah air. Medan yang sulit dijangkau nyatanya bisa disulap menjadi tulang punggung infrastruktur tol langit. Ibarat disuntik darah segar, internet menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kalimantan Barat. Pemirsa, inilah Special Report Koneksi di Garis Katulistiwa. Tanah keberuntungan dengan sumber kekayaan melimpah sebagai paru-paru dunia dan hutan hujan tropis tertua bernama Borneo. Pulau Seribu Sungai ini mengaliri setiap kehidupan dan warisan leluhur yang tak pernah surut. Sintang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Kalimantan Barat. Butuh waktu 7 jam perjalanan darat dari kota Pontianak. Berada di kawasan perbatasan Sarawak, Malaysia sebagai jalur lintas negara. Telekomunikasi adalah jawaban dari tantangan wilayah strategis perbatasan Indonesia. Jaringan internet menjadi jembatan informasi bagi masyarakat yang tinggal di tengah kawasan perkebunan sawit Kalimantan Barat. Berdiri sejak tahun 1982, Desa Repaksari di Kecamatan Tempunak ini baru merasakan layanan internet pada tahun 2021. Desa ini dihuni sekitar 300 kepala keluarga di wilayah terdalam, jauh dari jalan poros Kalimantan. Mengenal jendela dunia maya hanya dalam genggaman, salah satunya dirasakan oleh Munawar. Pengrajin pernak-pernik suku Dayak ini dapat mengembangkan rintisan usahanya. Beragam motif kerajinan dipelajari secara otodidak dengan modal berselancar di media sosial. Kehadiran sinyal internet dimanfaatkan untuk memasarkan hasil kerajinan tangan miliknya. Setelah pengerjaan, setelah finishing dan jadi, saya foto barangnya, terus saya bawa ke Facebook dan di platform jual beli itu, terus ada yang respon, ya kita dialog masalah harga dan masalah ketemu juga. Kita bisa ketemu di satu kafe atau wilayah gitulah untuk pertemuan transaksinya itu maksudnya. Karena internet ini sangat maju, Mas, usaha saya juga banyak dikenal orang juga. Sampai saat ini pun banyak orang yang mengenal saya di kerajinan tangan. Yang mau custom ini itu mereka ya pada tahu, dan saya juga buat alamat juga di Google Map, Mas, ada juga bisa dicari juga ada. Sebagai daerah tujuan transmigrasi, Kalimantan Barat memiliki bentang alam hijau nan luas. 90% wilayah desa di sini disulap menjadi perkebunan. Tanaman karet adalah salah satu komoditas primadona. Tidak butuh waktu lama untuk memanen getah karet. Selama puluhan tahun, para petani dibayangi ketidakpastian harga jual karet atau sering disebut dengan nama gulat. Hadirnya internet memudahkan petani menjual hasil bumi secara transparan. Dengan adanya internet ini, kita lebih dengan petani pun jadi lebih transparan gitu kan. Kalau zaman dulu orang kan belum ada internet, umpamanya kita mau bahasanya mau ngakal petani juga bisa, ya kan? Karena kan tidak tahu harga di sana, bilang nanti harga tunggu. Jadi saya timbang hari ini, saya belum umpamanya nimbang hari ini mau dibawa besok ke pabrikan, belum bisa menentukan harga, Mas. Harganya tunggu dari
pabrik, itu kan kasihan petani. Itu. Halo bos, selamat sore bos. Saya mau nanya nih, harga kulat di pabrik lagi berapa bos? Oh, tunggu minggu depan. Ya boleh lah. Kalau gitu nanti saya tunggu info dari bos ya. Masalahnya saya belinya udah mahal nih. Tolong ya bos, nanti dibantu harganya. Begitu mudahnya komunikasi, Kirso, Tengkuak Kawakan di Desa Repaksari kini tak harus pergi ke pabrik untuk mengetahui harga dasar karet. Kalau menurut saya sangat besar lah ya. Terutama itu tadi menyangkut harga dari pabrik ke saya sebagai pengepul ya kan. Itu sangat membantu sekali. Kemudian dari saya ke petani. Itu juga menurut saya sangat sangat dirasakan sekali oleh petani dibandingkan dengan zaman dulu sebelum ada internet. Itulah tadi saya ceritakan, masa kulat udah dibawa ke pabrik lalu harganya nunggu dari pembayarannya lah ya, pembayarannya nunggu dari pabrik. Orang ini kan perlu duit dan sebagainya ya kan, karena apa, kita pun ragu dengan belum ada informasi harga di sana, kita mau bayar berapa, nanti jangan-jangan di sana harga turun ya kan, kita bayar sekian. Itu mas, jadi manfaatnya menurut saya ini sangat besar sekali lah dengan adanya internet. Sejak menara BTS Bakti berdiri, manfaatnya kini sudah dirasakan oleh kalangan masyarakat setempat. Internet hadir menemani aktivitas semua warga. Pelayanan pemerintahan kecil kelas desa pun tak luput dari manfaat jaringan internet. Saya melihat ketika sebelum ada kehadiran internet ini, salah satunya kami yang di desa nih, kami desa, karena sekarang pemerintahan itu kan menuju kepada era digitalisasi. Era digitalisasi artinya segala sesuatu itu harus cepat dan kemudian juga terkoneksi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dalam hal pelaporan seperti pertanggungjawaban, pelaporan keuangan dan sebagainya, Siskudes dan sebagainya. Tetapi dengan ada internet seperti ini, desa sangat merasa terbantu. Mereka merasa semuanya itu bisa dilaksanakan dengan secepat mungkin. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya masyarakat di Desa Repaksari pun terkoneksi, memperoleh akses internet BTS 4G. Kehadiran Tower Bakti menjadi bukti hadirnya negara dalam pemerataan digitalisasi. Pemirsa, informasi dalam genggaman bukan lagi mimpi di Desa Pawis Hilir, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini sinyal internet sudah melekat di kegiatan belajar mengajar sekolah. Tidak hanya menunjang kinerja dan performa para pendidik, namun internet menjadi sumber informasi bagi insan pendidikan. Jargon Indonesia terkoneksi, bukan lagi isapan jempol. Pemerataan akses internet di sepanjang garis khatulistiwa mulai terasa manfaatnya. Di Kalimantan Barat, setidaknya sudah terbangun 553 unit menara BTS 4G Kominfo di wilayah tertinggal, terdepan, terluar. Begitu juga daerah 3T di Kabupaten Landak. Semenjak kehadiran perangkat internet, kegiatan belajar mengajar di Desa Pawis Hilir langsung beradaptasi melakukan terobosan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh tenaga pendidik. Hanya berbekal sinyal internet, metode pembelajaran jauh lebih menyenangkan dan informatif. Guru-guru saya di sini, kalau untuk pembelajaran, misalnya mereka bisa mencari di internet, di Google atau di YouTube sebagai tempat untuk media pembelajaran di hari berikutnya. Misalnya maunya anak-anak menggunakan media gambar gitu kan, jadi bisa di-download di
Google. Kemudian kalau misalnya guru-guru di sini inginnya anak-anak nonton video, bisa diambil di YouTube. Jadi nanti anak-anak sama-sama nonton di kelas, seperti itu sih. Kemudian manfaat lainnya, kan ada beberapa anak yang kelas tinggi ya, itu juga bisa menggunakan HP, internet untuk mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Kalau melihat itu secara langsung anak-anak lebih paham gitu kan, karena kan belajarnya tidak monoton jadinya sambil diselingi dengan menonton gitu kan. Puji Tuhan sih semenjak ada internet di sini, teman-teman guru Zoom-nya juga bisa di sini gitu kan. Kecuali memang cuaca yang tidak memungkinkan. Nah itu memang biasanya ke Ngabang supaya sinyalnya lebih lancar. Tapi kalau cuacanya bagus, terkadang dari sini kita Zoom-nya. Oleh sebab itu anak-anak harus tetap menjaga apa? Kesehatan ya. Kini tidak lagi ada cerita siswa-siswa pergi ke kota yang berjarak puluhan kilometer untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Kalau ANBK itu kenapa bisa dipilih di Pawis? Karena jaringannya lebih bagus, Mas. Jaringannya lebih bagus. Kemudian di tempat kami juga ada Chromebook yang memang dari pemerintah kan, dari kementerian atau apalah. Itu kami dapat 15. Kemudian Chromebook itu dipakai anak-anak untuk itu tadi ANBK. Walaupun terkadang kita tambah juga, kita pinjam juga di SMP, kan SMP juga punya Chromebook. Nah itu, jadi kalau sekarang nih kan kelas 5 itu yang ujiannya kan, jadi menggunakan fasilitas internet. Nah dengan adanya Tower Bakti ini, jadi kegiatan ANBK-nya di sini. Kalau dulu kami di Tubang Reng, jadi anak-anak ke sana gitu kan. Jadi di sini dari segi materi jadi lebih, ibaratnya kata orang bisa dihemat gitu kan, jadi anak-anak enggak ke sana. Dulu ke puncak dulu ya? Ke puncak. Kalau mau telepon, kalau sekarang enggak. Masih segar diingatan Suhardi Sito saat wilayah desa Pawis Hilir merupakan area blind spot. Perlu mendaki bukit sejauh 1 km untuk berebut akses internet. Kini, hanya dari dalam rumah jaringan internet 4G sudah terhubung. Kalau dulunya, kalau kita kalau mau telepon dengan orang-orang yang di luar, kadang-kadang tuh kita naik ke puncak dulu, teleponan. Soalnya di kampung, kalau di tempat gini tidak ada sinyal, kalau tempat di bawah gini yang datar. Kalau tempat yang agak tinggi dia ada sinyal kalau dulu. Tapi sekarang, kecanggihan zaman sekarang, sebelumnya tahun 2023 kemarin, ini tower udah diaktifkan. Jadi saya mau ngirim apapun nyaman, mau teleponan di rumah pun enak, mau sambil kita baring, mau sambil kita apapun. Kalau udah zaman sekarang ini udah enak, dah nggak kayak dulu susah. Kehadiran internet menjadi kebutuhan mendasar bagi pengrajin rotan seperti si Tom. Buah dari pembangunan menara BTS Bakti secara langsung menggerakkan roda ekonomi skala rumahan. Bikin segala Facebook apa kirim apa yang kerajinan tangan kita tuh nyaman kita kirimkan. Kadang-kadang hari kita sebentar kita bikinkan kirim manoknya, dah ada yang pesan minta sekian, tinggal kita antar gitu. Enak dah sekarang. Kalau sekarang kalau orang yang mau tuh tinggal dia chat atau telepon langsung gitu. Itu enaknya guys sekarang. Soalnya bahan foto-fotonya tuh dah kita kirim ke lewat internet. Tinggal kita tunggu telepon dari orang, tunggu chat dari orang gitu aja guys sekarang. Memastikan sinyal internet tetap menyala 24 jam juga tidak lepas dari peran teknisi tower. Meski menempuh medan yang sulit dijangkau, perawatan dilakukan saat terjadi gangguan.
Jadi biasanya kalau untuk melakukan perawatan menara bakti BTS ini seperti apa sih? Jadi jelas. Kalau untuk perawatan sih kita ngecek secara fisik untuk perangkat, terus untuk light indikatornya ngeblinking juga kondisi normal gitu kan, terus untuk baterai juga sama kayak gitu juga, untuk pengecasan dia kondisi baterai full atau enggak gitu kan. Masyarakat di daerah terdalam Kabupaten Landak mulai terbiasa menggunakan layanan berbasis internet. Kepastian akses internet untuk masyarakat adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi. Keindahan alam Borneo tidak pernah membuat mata bosan untuk memandangnya. Tanah yang dikenal memiliki daratan terluas ini menyimpan warisan kebudayaan leluhur. Ini adalah rumah betang suku Dayak di desa Ensaid Panja. Disinilah kain tenun ikat sintang terbaik dibuat. Dari tangan-tangan perempuan inilah berbagai motif tenun dihasilkan. Ada sekitar 23 keluarga hidup di rumah dengan panjang 100 meter. Ada sebuah harapan besar bagi para penjaga tradisi kain tenun tradisional. Kehadiran menara BTS Bakti 4G untuk dapat segera dibangun. Di sini kan sementara kan belum ada jaringan internet ini kan. Hanya menunggu orang datang kunjung sini ya. Kalau pas ada orang yang beli, ada juga air minyak kan laku karena banyak sainginya. Di sini kan bukan rumah betang ini aja. Di rumah luar pun ada juga yang bikinnya. Jadi kainnya tuh banyak. Orang tuh milih mana yang suka, itu yang dibeli. Kalau yang tidak disuka itu lama prosesnya. Jadi kan nunggu orang datang lagi, baru bisa jual lagi gitu. Termasuk udah lama sih nunggu jaringannya, karena dulu tuh pas Bu Puan sini kunjung sini kan, ada juga ibu-ibu sini tuh minta tower gitu kan supaya jaringannya enak. Di sini pun nelpon pun susah juga, ke Instagram gitu kan bisa juga sebenarnya. Cuma kan terbatas jaringannya, jadi mau nggak mau udah dipoto lah kayak gini aja, pada jadi dipajang di dinding gitu ya. Tinggal nunggu orang datang. Akhir bulan Desember 2023, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian 4.988 BTS 4G yang dibangun Bakti Kominfo di daerah tertinggal, terdepan, terluar. Komitmen Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pembangunan menara BTS 4G agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses konektivitas dunia digital. Ini banyak daerah-daerah yang secara ekonomis belum komersial. Dalam pengertian, di banyak daerah kan penduduknya sedikit, sehingga secara ekonomis belum terjangkau. Operator seluler belum mau melakukan pembangunan-pembangunan di daerah yang tentu saja tidak komersial. Nah, itu tugas negara. Wujud negara hadir itu harus diwujudkan dengan menyediakan pemerataan bagi akses konektivitas atau akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kami atau kita negara kan tetap harus hadir dengan menyediakan sarana prasarana itu. Infrastruktur digital kan nggak boleh pilih-pilih gitu loh. Apapun berapapun ada orangnya, selama ada manusianya kita harus menyediakan atau mengadakan akses konektivitas itu. Pembangunan infrastruktur tol langit dari Sabang sampai Merauke hingga Miangas sampai Pulau Rote merupakan cita-cita dalam mewujudkan koneksi digital untuk seluruh rakyat Indonesia. Penguatan telekomunikasi hingga pelosok negeri di kawasan 3T
tertinggal, terdepan, dan terluar tanpa pandang bulu demi tercapainya Indonesia maju. Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian proyek Base Transceiver Station 4G. Kini masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar bisa leluasa mengakses layanan internet. Seperti halnya butir kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akses internet di seluruh wilayah Nusantara adalah simbol kesetaraan. Akhirnya, saya Vera Bahaswan undur diri, sampai jumpa di special report lainnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.